damai sejahtera, sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Night Call GPIB bersama saya, Pendeta Vika Tahulending Dumais, yang saat ini melayani sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Maranatha Bojonegoro. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan, namun sebelum itu marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, di sepanjang hari ini begitu banyak dinamika kehidupan kami hadapi, bahkan kami alami. Namun syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau senantiasa menuntun dan memberi kekuatan bagi kami di dalam menghadapinya. Saat ini oleh kasih-Mu, Engkau kembali akan membimbing kami melalui firman yang akan kami baca dan dengarkan. Mampukanlah kami dalam tuntunan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami mampu mengerti dan melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, karena kami umat-Mu telah sedia untuk mendengar. Amin. Sahabat GPIB, bacaan Alkitab kita saat ini yakni Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 22 sampai 23 yang menyatakan, "Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, hidup tidak pernah lepas dari yang namanya tantangan. Setiap pribadi maupun keluarga pasti pernah atau mungkin saat ini tengah menghadapi berbagai bentuk tantangan. Namun demikian, sesulit apapun tantangan yang harus kita hadapi, ingatlah bahwa kasih Tuhan Yesus akan selalu melingkupi kita. Bahkan dalam tuntunan Roh Kudus-Nya, kita pun akan senantiasa dikuatkan, bahkan dibimbing dalam menyikapi setiap tantangan tersebut. Rasul Paulus menghadapi begitu banyak tantangan dalam ia melaksanakan pemberitaan Injil. Namun, dalam keyakinan akan penyertaan Roh Tuhan dalam hidupnya, Paulus tetap melangkah maju melaksanakan setiap tugas yang Tuhan percayakan kepadanya. Keyakinan inilah yang tergambar dalam pertemuan Paulus dengan para penatua dari Efesus, di mana Paulus menyampaikan kepada mereka tentang segala sesuatu yang telah ia lakukan, termasuk ketika ia harus menghadapi tantangan demi tantangan. Tentu ini bukan hal yang mudah untuk dapat menghadapi dan melewati tantangan-tantangan tersebut. Dan hal itu sangat disadari oleh Rasul Paulus. Namun bagi Paulus yang terpenting adalah ketika Tuhan yang mengutusnya, maka Paulus pun meyakini bahwa Tuhan Yesus yang mengutusnya, maka ia pun akan menyertai Paulus. Dalam tuntunan Roh Kudus-Nya, Paulus senantiasa dimampukan untuk terus dapat memberitakan Injil meskipun diperhadapkan dengan berbagai rintangan, berbagai kesulitan, berbagai hal yang berusaha untuk menentang Paulus. Di dalam pembacaan kita saat ini dikatakan bahwa
Paulus akan pergi ke Yerusalem. Dan dia sadar bahwa akan banyak tantangan, akan ada rintangan, bahkan kesulitan yang akan ia hadapi di sana. Namun kita melihat bagaimana Paulus itu tidak takut menghadapi semua itu, karena Paulus percaya bahwa Roh Kudus akan memimpin, menuntun, dan melindunginya. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana Paulus meyakini peran Roh Kudus yang sangat berarti, bahkan sangat penting dalam hidup dan pekerjaan pelayanannya, terlebih ketika ia harus menghadapi berbagai bentuk tantangan, maka saat ini kita pun diingatkan untuk selalu menyadari akan pentingnya peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang senantiasa memimpin kehidupan setiap orang percaya. Saat ini, sahabat-sahabat GPIB, tentu kita sebagai orang-orang percaya masih harus mengalami yang namanya tantangan demi tantangan. Apakah itu sebagai pribadi, tantangan dalam keluarga, bahkan gereja pun tidak lepas dari yang namanya tantangan. Namun firman Tuhan saat ini yang kita baca, yang kita renungkan, kiranya kembali menguatkan kita untuk tidak boleh takut. Jangan pernah takut menghadapi tantangan apapun. Karena kita tahu bahwa Roh Kudus Tuhan akan selalu ada memimpin kita dalam menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dalam tuntunan Roh Kudus, kita memiliki keberanian, kita diberikan ketekunan untuk senantiasa mampu melaksanakan seluruh tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Meskipun di dalam tugas tanggung jawab itu pasti ada yang namanya tantangan, rintangan, atau apapun yang mungkin secara manusia kita sulit. Tetapi kalau kita percaya bahwa Roh Kudus Tuhan akan selalu memimpin, maka kita akan mampu menghadapi bahkan melewatinya. Tidak hanya itu, tetapi kita juga harus percaya bahwa Roh Kudus pun akan memberikan kita hikmat dan pengertian agar ketika kita menyikapi tantangan di depan kita, maka kita tahu bahwa di dalam tantangan itu ada proses hidup yang sebenarnya Tuhan mau membentuk kita menjadi pribadi, keluarga, bahkan gereja yang lebih kuat lagi. Oleh karena itu, sahabat GPIB, mari bersyukur kepada Tuhan ketika hari ini dalam aktivitas yang kita lakukan, kita bisa lewati dengan berbagai tantangan di dalamnya. Dan kita mampu menghadapinya, sekali lagi, bukanlah karena kekuatan kita, namun karena Roh Kudus Tuhanlah yang selalu ada memimpin dan menuntun kita dalam menjalani hari-hari ini. Dan karena itu kita pun harus tetap percaya bahwa Roh Kudus akan selalu menyertai kehidupan kita selanjutnya. Sesulit apapun tantangan di depan kita, Roh Kudus akan selalu membimbing untuk kita tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hati, pikiran, perkataan, bahkan seluruh perilaku hidup kita akan selalu dibimbing Tuhan, sehingga di dalam kita menyikapi tantangan tersebut, kita akan mengerti, kita akan
diajar, bahkan kita akan dibuat mengerti apa yang menjadi rencana dan tujuan Allah bagi hidup kita di balik tantangan tersebut. Roh Kudus Tuhan kiranya memimpin kita dalam menjalani kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kita, dan secara khusus Roh Kudus Tuhan akan menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Sahabat GBIB yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan hormat kami persembahkan kepadamu ya Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Oleh pimpinan dan tuntunan Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk dapat menjalani seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini dengan berbagai tantangan di dalamnya. Syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena sesulit apapun tantangan yang kami alami, Tuhan tetap setia memberi kami kekuatan, keberanian, bahkan ketekunan dalam menyikapi setiap tantangan tersebut. Oleh karena itu, kami kembali memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus melindungi kami dalam istirahat malam ini dan dalam perkenan-Mu. Ketika kami boleh bangun di esok hari, Roh Kudus-Mu juga senantiasa memimpin dan menuntun kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beristirahat sahabat-sahabat GBIB. Roh Kudus Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Terima kasih.